Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, kita tahu bahwa segala keputusan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan selalu membawa konsekuensi pada kehidupannya untuk sesaat atau sampai selama-lamanya. Demikian juga halnya bagi orang-orang percaya yang tidak patuh pada firman suci Allah. Akibat dari ketidakpatuhan ini seringkali berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sampai akhir hidupnya. Oleh karena itu, saudara, kita harus terus berhati-hati dan tekun untuk tidak salah mengambil keputusan dan langkah dalam hidup kita. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Perjanjian Lama, yaitu Bilangan 20 ayat 2-12 tentang perintah Allah pada Musa dan Harun yang pada waktu itu sebagai pemimpin bangsa Israel dalam kehidupan mereka di padang gurun untuk mencapai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama Bilangan 20 ayat 2-12. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati, binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara seiman, pada beberapa video sebelumnya kita telah pelajari bagaimana sikap dan perbuatan bangsa Israel dalam pimpinan Musa dan Harun yang terus mengeluh akan kehidupan mereka di padang gurun. Mereka tidak bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan segala perbuatan dosa yang mereka lakukan terus membawa konsekuensi buruk bagi hidup mereka, yaitu hukuman Allah
Namun apabila mereka patuh, mereka pun akan menerima berkat Allah. Melalui Musa, Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan menyediakan makanan, minuman, dan pakaian selama 40 tahun. Mereka hidup di padang gurun. Di pasal ini kita belajar tentang tindakan Musa dan Harun yang tidak patuh pada perintah Allah. Saudara-saudaraku, apakah yang telah terjadi? Musa tidak bisa menahan kemarahannya pada jemaah yang mengeluh dan bertengkar sehingga ia berdosa. Pada saat ia mengatakan, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Di saat itulah ia memukul batu 2 kali, walaupun Tuhan memerintahkan hanya untuk berkata pada bukit batu untuk dapat mengeluarkan air. Dengan perkataan ini, ia pun seakan menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kuasa untuk melakukan mukjizat untuk mengeluarkan air dari bukit batu. Kalau saja Musa mengatakan pada jemaah bahwa untuk memiliki iman dan melihat akan apa yang Allah lakukan, maka jemaah akan melihat kebesaran Tuhan melalui perbuatan Musa. Dan mereka akan mengucap syukur atas kebesaran Allah. Saudaraku sekalian, karena ketidakpatuhan ini Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan Allah. Mereka telah berdosa pada Tuhan Allah. Maka mereka tidak bisa membawa jemaah ke negeri yang telah Tuhan janjikan pada bangsa Israel. Kedua pemimpin yang telah dipilih Allah namun gagal karena ketidakpatuhan mereka. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Bagi saya ada beberapa hal yang dapat saya pelajari dari kejadian ini. Yang pertama, emosi diri dengan kemarahan yang tidak terkendali akan dapat membawa konsekuensi yang besar dan seringkali menjadi suatu penyesalan hidup. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya harus dapat mengendalikan kemarahan dan sabar. Kemarahannya pun harus berdasar pada kasihnya pada Allah dan kepeduliannya akan orang lain. Mungkin kemarahan akan ketidakadilan, penindasan dan perbuatan dosa yang dibenci Allah. Namun semua itu pun harus didasari dengan kasih, kebenaran, dan juga harus diiringi dengan doa. Yang kedua, kehidupan yang mengagungkan Allah. Seorang yang patuh pada Allah bukan hanya ia patuh pada firman, namun ia akan hidup mengagungkan Allah dengan perkataan, sikap, dan perbuatannya. Misi hidupnya adalah bagaimana ia dapat memenuhi kehendak Allah, menyenangkan hati Allah, dan bukan untuk memuaskan diri sendiri. Yang ketiga, mujizat Allah sebagai milik Allah sendiri. Saudara seiman, hanya Tuhan Allah yang berhak menerima pujian akan segala mujizat dan kebaikannya bagi umat manusia. Adalah suatu dosa apabila orang percaya mengakui dan menerima pujian itu bagi dirinya sendiri. Namun ia harus tetap memuji dan bersyukur. Berikan segala pujian orang lain kepada Allah semata. Yang keempat dan terakhir, terus mengingat segala kebaikan Allah. Jemaah Israel di padang gurun mudah sekali melupakan akan kebaikan dan kekuatan Allah yang terus Dia tunjukkan selama bertahun-tahun. Mereka terus berdosa dengan mengeluh dan tidak bersyukur. Pada saat kesulitan datang, mungkin seringkali seseorang lupa akan kebaikan Tuhan yang baru saja terjadi beberapa saat lalu, karena perhatiannya sangat tertuju pada dirinya sendiri.
Semakin orang percaya mengingat semua kasih karunia Allah dalam hidupnya, semakin hal ini membuat ia rendah hati dan terus bergantung pada Tuhan Allah. Saudara seiman, masih banyak sekali kisah-kisah yang dituliskan di Alkitab untuk menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, untuk menguatkan kehidupan rohani dan iman kita pada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita semata. Biarlah Roh Kudus terus menerangi hati, pikiran, dan jiwa kita, saudara. Saudaraku, sebelum kita berdoa, mari kita mengingat keluarga korban bencana gempa bumi yang terjadi di negara Turki dan Syria, yang telah menewaskan lebih dari 20.000 orang, dan berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang agung dan suci, Bapa, kembali kami datang padamu Allah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai. Kami berterima kasih dan bersyukur Bapa atas segala pengertian yang Kau telah karuniakan pada kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami berdoa agar lebih lagi kami terus mengingat segala kebaikan-Mu di dalam keadaan apapun dalam hidup kami. Engkau Allah yang mulia dan penuh kasih. Kasih-Mu tidak berkesudahan pada kami Bapa, anak-anak Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk mereka yang sekarang sedang menghadapi tantangan hidup dan kesulitan. Mereka yang terkena musibah bencana alam. Kami berdoa bagi keluarga para korban yang telah ditinggalkan, agar Engkau meraih hati dan jiwa mereka, agar Engkau menyentuh hati dan jiwa mereka, memberi kekuatan hidup, dan yang terpenting sekali agar mereka mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Sekali lagi saya ingatkan saudara dapat menghubungi layanan doa kami melalui email. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.